Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,40% ke angka 6.507. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham yang saat ini masih bagus trennya pada saat IHSG mulai bergerak turun. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang pemiliknya sendiri melakukan akumulasi di harga atas. Dan beberapa saham yang telah teman-teman request pada posting Instagram Trading for Better Life. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Kalbe. Kalbe hari ini turun 0,63% ke harga 1.590. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu bulan terakhir ini Kalbe masih bergerak sideways. Dan pergerakannya selalu berada dekat dengan harga 1.600 yang merupakan support saat ini. Sedangkan untuk resisten di harga 1.650. Dan cara tren jangka menengah pun Kalbe saat ini masih bergerak uptrend. Dan untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 1.540. Untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1480. Jadi cara tren Kalbe saat ini masih oke. Dan hari ini bisa kita baca keluar berita bahwa pendiri Kalbe borong 175 juta saham Kalbe di harga 1610. Jadi salah satu pendiri dari Kalbe memborong saham di harga 1610. Jadi di sekitar harga ini. Jadi pemiliknya memborong saham Kalbe di harga yang lumayan tinggi. Sehingga ini memberikan bahwa pemiliknya saja optimis saham ini ke depannya akan bergerak naik. Tapi jika kita lihat secara grafik, saat ini memang Kalbe masih sideways. Dan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Dan bisa kita lihat data broker summary, penurunan hari ini disertai distribusi. Dan asing 4 hari terakhir pun keluar dari saham ini. Jadi walaupun pemilik membeli di harga atas bukan berarti kita ikutan entry di harga atas. Apalagi saat ini Kalbe sudah berada di bawah support psikologis di harga 1.600. Jadi walaupun belum terkonfirmasi support ini terlewati, karena masih ada distribusi, paling aman adalah kita tunggu dekat dengan garis EMA 50 sampai harga 1.550 untuk entry apabila teman-teman ingin membeli saham ini. Karena apabila teman-teman beli di sekitar harga 1.600 dan dia berhasil rebound, apabila teman-teman trading jangka pendek ini masih oke. Jadi teman-teman bisa take profit apabila terlihat gagal break dari harga 1.650. Tapi apabila teman-teman beli di sekitar harga 1.600 dan teman-teman tidak bisa fokus mengamati pergerakan saham ini, bisa-bisa Kalbe mendekati resisten di 1.650 gagal break dan masih terus bergerak turun. Jadi paling aman adalah apabila teman-teman mau entry adalah tunggu di support yang lebih kuatnya. Apalagi saat ini masih ada distribusi. Jadi jangan paksain untuk membeli di harga atas pada saat kondisi seperti ini. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah maupun di harga atas, menurut saya saat ini Kalbe masih bisa di hold karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Berikutnya saya akan menganalisa saham DMMX. Saham DMMX hari ini turun hampir 4% ke harga 2.660. Dan penurunan ini membuat saham ini berada tepat di support di EMA 50 yang saat ini berada di harga 2.680. Jadi sebelumnya saham ini turun di bawah garis EMA 50, lanjut turun menuju harga 2.300. Setelah itu mulai rebound, pelan-pelan berhasil break dari garis EMA 50 dan bergerak naik. Tapi belum sempat naik menyentuh resisten di harga 3.000, saat ini saham di MMX sudah mulai turun kembali mengetes support di EMA 50. Jadi cara tren saat ini untuk tren jangka menengah pun saham di MMX masih bergerak sideways. Dan untuk garis MACD saat ini mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan hampir 4% ini terlihat ada akumulasi. Dan asing hari ini melakukan sedikit distribusi. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini terlihat asing terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya DMMX menarik untuk teman-teman pantau. Karena saat ini berada tepat di support di EMA 50.
Jadi kita bisa entry apabila terlihat DMMX masih bertahan di atas support ini dan rebound kembali. Jadi apabila terbentuk candle hijau, teman-teman bisa spekulatif buy dan hold terus selama bertahan di atas garis EMA 50 ini. Dengan target take profit bisa di harga 2.800 karena saat ini sudah berubah menjadi resisten, atau dekat di harga 3.000 karena resisten berikutnya di atas 2.800 itu di harga 3.000. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun masih oke. Karena secara tren saat ini DMMX masih bergerak sideways. Jadi menurut saya paling bagus adalah kita swing trade pada saham ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBKP. BBKP hari ini masih lanjut turun 4% ke harga 286. Jadi saat ini bisa kita lihat BBKP masih kesulitan untuk naik melewati garis EMA 50 dan 150. Jadi setelah right issue selesai, BBKP sempat naik menyentuh resisten di garis EMA 150 atau di harga 320, tapi ternyata masih gagal break dan saat ini masih bergerak turun kembali. Dengan support terdekat bisa kita lihat di harga 280. Jadi secara tren memang BBKP saat ini masih kurang bagus. Karena memang berusaha beberapa kali break garis EMA 50 dan 150 terlihat masih gagal break. Dan untuk garis MACD saat ini pun masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, penurunan 4% ini pun masih disertai distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. 2 minggu terakhir ini jika kita lihat, walaupun BBKP terus bergerak turun, asing memanfaatkan kesempatannya untuk akumulasi di harga bawah. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin membeli saham BBKP, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 280 yang merupakan support saat ini. Apabila BBKP masih bisa rebound dari support ini, baru teman-teman entry dengan target take profit jangka pendek di sekitar harga 310 sampai 320. Jadi apabila menyentuh atau mendekati target harga ini ternyata BBKP masih gagal break dan berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena saat ini memang BBKP belum ada akumulasi besar. Jadi walaupun asing masuk, tapi dari broker summary masih distribusi, sehingga kekuatan dorongan ke bawah sepertinya masih kuat. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham HMSP. Saham HMSP hari ini ditutup bertahan di harga 995. Jadi saat ini HMSP masih berada dekat dengan support psikologisnya di harga 1000. Tapi dalam 1 minggu ini berusaha untuk naik di atas harga 1000, HMSP masih gagal bertahan di harga 1000. Jadi untuk support memang masih di harga 1000, belum terkonfirmasi break, sedangkan untuk resisten EMA 50 bisa kita lihat di harga 1040. Jadi sebelumnya HMSP menyentuh harga 1000 bisa bertahan dan rebound, tapi menyentuh garis EMA 50 gagal break dan turun kembali. Jadi secara tren walaupun masih bergerak sideways, untuk tren jangka menengahnya HMSP saat ini masih kurang bagus. Sedangkan untuk support di bawah harga 1000 bisa kita lihat di harga 950. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary, pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini masih keluar dari saham ini. 1 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang ingin membeli saham HMSP sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu adanya satu candle hijau dan HMSP berada di atas harga 1000 baru teman-teman entry dengan target take profit di sekitar garis EMA 50 apabila gagal break. Tapi apabila teman-teman lihat harga 1000 ternyata gagal menahan penurunan dari saham HMSP, sebaiknya tunggu di support di sekitar harga 950 untuk entry-nya. Karena sebelumnya juga HMSP sempat turun bawah harga 1000, tapi beberapa kali bisa kita lihat menyentuh harga 950, saham ini masih bisa rebound dan naik kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.